Gaza bukan milik Palestina. Itu warisan Yehuda. Gaza bukan milik Palestina. Gaza bukan milik dunia Arab. Dan Gaza bukan milik mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus. Gaza adalah bagian dari warisan suku Yehuda, tanah pusaka Israel, menurut perjanjian kekal yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Yosua 15 ayat 47 mencatatnya dengan tegas, Asdod dan segala anak kotanya, Gaza dan segala anak kotanya, sampai ke sungai Besor dan laut besar, semuanya adalah bagian milik pusaka Bani Yehuda. Bukan hanya Yerusalem yang menjadi milik Israel. Gaza pun tercatat dalam daftar warisan suku Yehuda. Dan siapapun yang menyangkal warisan itu sedang menolak otoritas firman Tuhan. Dan mereka yang menolak otoritas firman Tuhan, Tuhan sudah membuktikan para pimpinan mereka kini berada di neraka. Seperti pemimpin Hamas, Ahmed Yassin, yang menjadi simbol kebencian terhadap Israel dan membawa kekerasan dalam setiap tindakannya, akhirnya ke neraka. Dengan segala kebanggaannya, dia menentang otoritas Tuhan atas tanah yang telah diberikan kepada Israel. Namun Tuhan menunjukkan bahwa tak ada kebencian yang bisa bertahan melawannya. Yassin dibunuh oleh serangan udara Israel pada tahun 2004. Dan meskipun ia dicintai oleh banyak orang, akhirnya kehidupannya berakhir dalam kehancuran yang tak dapat dihindari. Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang ditentukan Tuhan. Pemimpin Hizbullah, Imad Mughniyeh, yang merupakan tangan kanan Hasan Nasrallah, memimpin banyak serangan teror terhadap Israel dan Barat. Ia menganggap dirinya tak terkalahkan, tetapi akhirnya pada tahun 2008, Tuhan memanggilnya pulang ke neraka dalam serangan yang sangat tepat. Mughniyeh tewas dalam sebuah ledakan mobil yang menandakan akhir dari perjalanan kebencian yang ia pilih. Meskipun pemimpin seperti dia memiliki pengaruh besar, Tuhan menunjukkan bahwa tak ada seorang pun yang bisa melawan tangannya yang penuh kuasa. Pemimpin Iran, Qasem Soleimani, yang dikenal dengan peranannya dalam mengordinasikan serangan terhadap Israel dan negara-negara Barat, akhirnya lenyap. Pada Januari 2020, Tuhan menyelesaikan tugasnya melalui tangan manusia, ketika Soleimani dibunuh dalam serangan udara Amerika Serikat di Baghdad. Ia, yang merasa dirinya tak terjangkau, akhirnya merasakan akhir yang tak terhindarkan, karena tidak ada orang yang lebih besar dari Tuhan. Tindakan kebencian yang ia lakukan akhirnya berujung pada kehancuran pribadi, seperti yang telah ditunjukkan kepada para pemimpin sebelumnya yang menentang firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang selama ini menentang Israel dan Tuhan, meskipun mereka memiliki kekuatan besar, pada akhirnya akan lenyap satu persatu, dan sejarah mereka menjadi pelajaran bagi mereka yang mengikuti jalan yang penuh kebencian. Mereka mungkin meninggalkan warisan kebencian, tetapi Tuhan akan selalu memiliki kekuasaan untuk mengakhiri segala sesuatu dengan caranya. Hari ini, dunia menggugat Israel atas tanah Gaza. Negara-negara menyerang secara diplomatik, media memberitakan satu sisi, dan bangsa-bangsa menekan agar tanah itu diserahkan kepada Palestina. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka ke lembah Jehoshafat, lalu aku akan berperkara dengan mereka di sana, karena umatku, Israel, dan karena negeriku yang telah mereka bagi-bagikan. Tanah itu bukan milik Palestina, itu milik Israel. Dan Gaza termasuk bagian dari tanah yang sedang dibagi secara paksa. Mereka yang membagi tanah Tuhan akan diperkarakan langsung oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan di dalam Zakharia 9 ayat 5 dan 6. Askelon akan melihatnya, lalu takut, juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Nubuat ini sedang terjadi sekarang. Bangsa asing menduduki Gaza, lalu diguncang, dan pada akhirnya disingkirkan. Tuhan sedang membersihkan tanahnya dari kekuasaan asing yang menolak namanya. Kenapa Gaza terus diguncang? Kenapa perang tak pernah berhenti? Karena Gaza itu tanah kudus yang sedang dipulihkan. Gaza adalah bagian dari rencana pemulihan Israel di akhir zaman. Dunia menyebut itu perebutan wilayah.
tapi surga menyebutnya pemulihan warisan Yehuda. Obadja 1 ayat 19 berkata, "Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Tanah Filistin sama dengan Gaza. Dan siapa yang akan memilikinya? Orang Israel. Bukan untuk menindas, tapi karena itu hak yang sah secara ilahi. Israel tidak merebut Gaza. Mereka hanya mengambil kembali warisan yang dicuri. Karena siapa yang melawan Israel dalam soal warisan, sedang menentang rencana kekal Tuhan sendiri. Gaza bukan milik Palestina. Gaza adalah warisan Yehuda." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Gaza bukan sekadar sepotong tanah yang diperebutkan bangsa-bangsa. Gaza adalah warisan suci, bagian dari tanah perjanjian yang telah Tuhan tetapkan sejak dahulu kala, bahkan sebelum bangsa-bangsa itu terbentuk. Gaza bukan sekadar lokasi di peta politik dunia. Gaza adalah halaman depan dari panggung akhir zaman, tempat di mana janji Tuhan sedang dibangkitkan kembali dari puing-puing sejarah. Dunia boleh berteriak. Mereka boleh menyebut Israel sebagai penjajah. Mereka boleh menuduh, memfitnah, dan mengadili bangsa pilihan Tuhan. Tapi satu hal pasti, Tuhan tidak diam. Dia tidak tidur. Dia tidak membiarkan warisannya diinjak-injak tanpa perhitungan. Ia melihat, ia memperhatikan, dan ia akan bertindak tepat pada waktunya. Setiap roket yang meledak, setiap siren yang berbunyi, setiap berita yang menyudutkan Israel, semua itu bukan hanya peristiwa geopolitik. Itu adalah gema dari peperangan rohani yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar konflik Israel dan Palestina. Ini adalah benturan antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan, antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia yang sedang menuju kehancuran. Kita tidak bisa duduk manis dan berkata itu bukan urusan kita. Karena ketika Tuhan memperkarakan bangsa-bangsa di lembah Jehoshafat, Dia akan menanyakan siapa yang berdiri bersama umatnya. Ini bukan saatnya untuk bersikap aman, mencari posisi moderat, atau takut kehilangan pengikut. Ini saatnya untuk bersuara lantang, untuk menyatakan bahwa tanah Gaza bukan milik Palestina, bukan milik Arab, bukan milik dunia, tetapi milik Yehuda, milik Israel, milik Tuhan. Apakah kita lupa bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan batas-batas tanah itu? Apakah kita tidak ingat bahwa dari Sion akan keluar hukum, dan dari Yerusalem firman Tuhan? Apakah kita akan membiarkan dunia memutarbalikkan kebenaran, sementara kita yang memiliki terang justru memilih diam? Bangkitlah umat Tuhan, tegakkan kepala dan lihatlah bahwa pemulihan sedang terjadi. Apa yang terlihat seperti kekacauan di mata manusia adalah pembersihan di mata Tuhan. Apa yang disebut perebutan wilayah oleh dunia, disebut pemulihan warisan oleh surga. Tuhan sedang mengembalikan tanahnya kepada umatnya. Gaza tidak akan terus-menerus diduduki oleh mereka yang menolak namanya. Akan datang waktunya, dan waktunya sudah dekat, di mana Tuhan sendiri akan menghancurkan semua kekuatan yang berdiri melawan rencananya. Dan pada hari itu, tidak ada bangsa, tidak ada pemimpin dunia, tidak ada organisasi internasional yang bisa berkata, kami tidak tahu. Karena Tuhan sudah memperingatkan, firman-Nya sudah tertulis, dan tanda-tandanya sedang digenapi. Dengarlah, hai bangsa-bangsa, bergetarlah, hai mereka yang membagi tanah Tuhan, sebab tangan Tuhan sedang terulur, dan siapa yang melawan akan hancur. Gaza bukan untuk dibagi, Gaza bukan untuk ditawar, Gaza bukan milik kompromi politik, Gaza adalah milik warisan Yehuda, dan ketika tanah itu kembali dipulihkan, nama Tuhan akan ditinggikan. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena senjata dan diplomasi, tetapi karena Tuhan yang hidup, Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub telah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa warisannya tidak akan hilang selama-lamanya. Inilah deklarasi kita hari ini. Gaza adalah milik Yehuda. Gaza adalah bagian dari tanah perjanjian. Gaza adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang menentangnya, mereka tidak sedang menentang Israel saja. Mereka sedang menantang Sang Pemilik semesta. Dan siapa yang bisa menang melawan Tuhan? Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu malam ini. Engkau sungguh baik. Engkau mengenal hati kami, lebih dari kami mengenal diri sendiri. Saat kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, ada damai yang menenangkan, ada terang yang menerangi sisi hati kami yang gelap, dan ada kekuatan baru yang Kau tanamkan dalam jiwa yang lelah ini. Tuhan, hari ini mungkin tidak sempurna. Ada banyak hal yang membuat kami tersenyum, tapi juga tak sedikit yang membuat kami menghela napas panjang. Ada keberhasilan kecil, tapi juga kegagalan yang tak bisa kami hindari. Namun melalui semuanya itu, Engkau tetap setia. Engkau berjalan bersama kami, menuntun, menopang, bahkan saat kami tak sadar sedang Kau peluk dalam kelemahan kami. Malam ini, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu apa adanya, dengan segala kelemahan, keletihan, dan kerinduan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, atas setiap nafas, makanan, pekerjaan, dan orang-orang terkasih yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, bahkan ketika kami merasa tak layak dicintai. Ampunilah kami Tuhan, jika hari ini ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain, jika ada pikiran yang tidak memuliakan-Mu, jika kami lebih memilih kekhawatiran daripada percaya, ampuni dan pulihkan kami. Bersihkan hati kami, bentuk kami kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dan dalam kerendahan hati setiap hari. Saat malam mulai merayap pelan dan langit makin gelap, kami tahu bahwa Engkau tetap berjaga. Maka kami letakkan seluruh beban, seluruh rencana, bahkan hal-hal yang tak kami mengerti ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tidurkan kami dalam pelukan damai-Mu, Tuhan. Biarlah malam ini Engkau memulihkan tubuh kami, menyegarkan pikiran kami, dan membungkus jiwa kami dengan kasih-Mu yang lembut. Kami juga tak lupa berdoa untuk banyak hati yang gelisah malam ini. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan penyakit, kehilangan, kesendirian, atau tekanan hidup, Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, biar mereka pun merasakan kasih dan kehadiran-Mu malam ini, sama seperti yang kami rasakan. Jangan biarkan satu pun dari anak-anak-Mu merasa ditinggalkan. Peluk mereka Tuhan, dan biarkan damai-Mu melampaui segala pengertian manusia. Terima kasih Tuhan, karena malam ini kami boleh belajar untuk berserah. Terima kasih karena Engkau tak menuntut kami untuk sempurna, tapi Engkau mengundang kami untuk dekat. Dan itulah yang kami lakukan malam ini. Kami datang dekat padamu. Biar malam ini menjadi malam pemulihan, malam penguatan, dan malam perjumpaan pribadi kami dengan kasih-Mu yang sejati. Kami tutup doa ini dengan penuh syukur dan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, penolong dan gembala kami yang setia. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menutup hari ini dalam hadirat-Nya. Setiap waktu yang kita habiskan bersama Tuhan bukanlah waktu yang sia-sia, karena setiap firman-Nya adalah benih kehidupan yang akan bertumbuh, menguatkan, dan memulihkan. Malam ini kita telah diingatkan bahwa di tengah gelapnya dunia, firman Tuhan adalah terang yang menuntun langkah kita. Saat dunia menawarkan kekhawatiran, Tuhan memberikan kedamaian. Saat hidup terasa berat, Tuhan memanggil kita untuk datang dan beristirahat di dalam kasih-Nya. Dan saat kita merasa sendirian, firman-Nya berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kiranya renungan ini tidak hanya menjadi rutinitas malam, tetapi menjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biarlah firman-Nya terus hidup dalam hati kita, dan doa-doa yang kita panjatkan malam ini menjadi harum di hadapan takhta-Nya. Tidurlah dalam damai sejahtera, karena Tuhan yang memulai hari ini bersama kita adalah Tuhan yang juga akan berjaga semalaman dan menuntun kita esok hari. Jika malam ini kamu diberkati, jika ada sepenggal kalimat firman yang meneguhkan, menenangkan,
atau menjawab doa hatimu. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasimu supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Dan lebih dari itu, bagikanlah renungan ini kepada mereka yang kamu kasihi. Mungkin saja, melalui satu klik sederhana, Tuhan sedang menjamah hati seseorang yang sedang putus asa. Sampai jumpa di renungan malam selanjutnya. Tetaplah hidup dalam iman, tetaplah kuat dalam pengharapan, dan teruslah berjalan dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati.